Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan, kekuatan, semua karena anugerah-Nya. Kita mau angkat satu pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Stop.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Engkaulah Allah kami. Haleluya Yesus. Walaupun dunia bergoncang Tuhan, tetapi kami percaya Engkaulah Allah kami. Engkau tetap Allah kami yang selalu memberi kekuatan bagi kami Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh melayani Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama Engkau. Kiranya Kau mengurapi kami Tuhan. Kau menolong kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kami Tuhan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau mengurapi kami Tuhan, baik WL Tuhan, pemain musik, bahkan Tuhan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengawali Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus saja yang akan selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus saja yang selalu menaungi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita percaya kita selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu ragu akan kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Say
Tuhan sampai kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan dan kita tidak akan gentar. Terpujilah. Haleluya. Puji Tuhan, kita mempunyai jaminan hidup yang sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Dalam kita, mungkin kita mencari kemana kita mendapatkan pertolongan, tetapi kita mau tetap ke dalam Yesus. Kita tetap kepada Yesus. Kita mencari pertolongan yang hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari
Kami percaya Tuhan, Kau telah disenangkan dengan pujian kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mempunyai alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi penolong kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat-saat ini Tuhan, kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan mujizat-Mu Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi pernyataan kami Tuhan. Kalau kami memerlukan Engkau, kalau kami membutuhkan Engkau Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kuasailah mulut lidah hamba-Mu, untuk kami dapat Tuhan mendapatkan firman yang betul-betul dapat menguatkan iman percaya kami, sehingga kami terus bisa bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan Engkau Tuhan Yesus juga memberkati kami semua yang sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menuntun kehidupan kami, dan kami percaya Kau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama Engkau. Kami akan sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali hari yang indah kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Kita mengagungkan Dia, membesarkan Dia karena memang Dia sungguh Allah yang sangat mulia, yang memang layak, patut ditinggikan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Buanglah Kemunafikan. Berkenaan dengan beberapa hari saya sempat, khususnya di hari Jumat, saya sempat membaca sebuah buku dan ada salah satu babnya itu mengenai kemunafikan. Lalu ada beberapa perbincangan dengan beberapa orang. Demikian juga saya sempat melihat salah satu khotbah
di Hope Channel yang walaupun bukan tentang kemunafikan, tetapi nanti kita akan lihat bahwa itu bagian dari contoh-contoh kehidupan dalam kemunafikan. Mari kita buka ayat pokok kita di Matius pasal 23 ayat 25 sampai 33. Matius 23 ayat 25 sampai 33 akan saya bacakan buat kita semua. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Suatu kalimat-kalimat yang sangat tegas dari Yesus Kristus. Dan kalau kita baca tadi berulang kali, saudara akan temukan beberapa kali kata munafik, kemunafikan. Dan ketika di Alkitab, sebuah ayat terdapat kata-kata yang diulang yang sama, atau dalam satu perikop terdapat beberapa kata yang diulang, itu berarti menjadi pokok perhatian yang penting sekali dalam perikop itu. Dan dari beberapa ayat yang kita baca, maka kita mendapati kata itu dalam perikop ini, Matius 23 adalah mengenai kemunafikan. Mulai ayat tadi 25 sampai 33. Siapakah yang termasuk orang munafik itu? Dari pembacaan Alkitab kita, jelas sekali di Matius 23 ini yang dikatakan orang-orang munafik hidup dalam kemunafikan adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu kalau kita lihat di ayat yang lain, Galatia pasal 2, Galatia pasal 2, ayat yang ke-11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi,
bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Tadi di Matius 23 itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan di surat Galatia ini, saudara menemukan orang-orang yang turut atau dikatakan oleh Paulus munafik. Itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian ditulis nama tadi Kefas dan Barnabas. Kefas dan Barnabas. Mereka yang adalah pemberita Injil, pekerja Tuhan, murid Yesus, pengikut Yesus. Kita juga memakai nama Kefas. Jadi kita perlu memperhatikan juga hal ini. Saudara bisa lihat orang-orang yang bisa berperilaku munafik atau bisa hidup dalam kemunafikan adalah orang-orang seperti itu. Orang-orang yang justru menjadi tolak ukur atau tonggak dari perkara-perkara yang rohani. Orang-orang yang mengerti, memahami kitab-kitab suci. Orang-orang yang menjalankan hukum-hukum adat, hukum agama dengan sempurna. Bahkan orang-orang juga yang sudah menjadi pengikut Yesus. Orang-orang yang sudah hidup dalam kasih karunia, juga melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan orang-orang seperti itu pun dapat termasuk dalam bilangan orang yang dikatakan munafik. Ini kalimat dari S. Rutherford. There is a spice of hypocrisy in us all. Ada bumbu kemunafikan dalam diri kita semua. Kalimat yang mengagetkan tentu. Rupanya setiap orang memiliki bumbu itu. Memiliki rasa. Memiliki hati yang bisa terjebak dalam kemunafikan. Nah, kemunafikan itu dalam Kamus Webster adalah suatu tindakan yang salah dari penampilan yang kelihatan baik atau rohani. Tindakan yang salah dari penampilannya yang kelihatan baik atau berohani. Atau seperti yang dikatakan oleh Stephen Soss, seorang yang munafik adalah orang yang berpura-pura menjadi orang lain yang lebih baik dari dia yang sebenarnya. Berpura-pura jadi orang yang lebih baik dari diri dia sebenarnya. Seorang penipu yang berpura-pura baik dan suci. Kalau saudara lihat kalimat-kalimat tadi dan ini memang penekanannya kepada orang-orang yang hidup secara rohani, hidup kudus, hidup suci. Tapi mereka lah orang yang seperti ini. Atau yang pribadinya mungkin belum hidup seperti itu, tetapi orang menilainya. Oh, ini orang-orang yang berohani, ini orang-orang yang suci, ini orang-orang tokoh dalam spiritual mereka, kerohanian mereka. Tapi justru segala definisi ini ditujukan bagi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang diduga, dilihat orang berrohani, baik dan suci. Dan sebenarnya hanya tampilan luar, ternyata ada kepura-puraan di dalamnya. Pada waktu saya sempat baca tentang kemunafikan, ya Bapak Ibu, lalu
tidak kebetulan saya sedang jemur, kemudian ngobrol dengan beberapa orang di sini, kemudian bercerita, ngobrol, dan teringatlah karena ada orang dari jemaat itu yang kehilangan helmnya. Dan pada waktu itu dia bercerita helmnya itu dia lihat di status dari ada seorang pelayan Tuhan juga. Helmnya dipakai. Yang memang pernah berjemaat bersama-sama dengan orang yang kehilangan helm ini. Dan yang juga kagetnya juga rupanya ada kejadian berikutnya. Sebelumnya ada teman yang lain juga kehilangan helm yang berbeda, dan dia temukan juga orang itu sedang memakai helm yang hilang itu. Lalu satu lagi ada kacamatanya, saudara, kacamata dari orang yang lain. Dia kirim status dan orang itu tahu. Jadi ada 3 peristiwa kehilangan dari 3 orang berbeda, dan tiga barang yang hilang itu ditemukan dalam satu orang yang sama. Dan sebagaimana definisi tadi. Dan orang yang sama itu, satu orang itu, ia adalah orang yang saya lihat bekerja melayani Tuhan. Lihat di statusnya Facebooknya, wah sedang berkhotbah atau menjadi song leader. Berkhotbah dengan tampilan live streaming juga, lalu direkam juga, menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Memberitakan Injil. Tapi itu kehidupannya, dan memang juga pernah dia mengambil uang persembahan dan tanpa diketahui, wah dia gak sadar ada orang yang rupanya memperhatikan. Nah itu yang terjadi, saudara. Makanya tadi dikatakan orang-orang itu punya bumbu kemunafikan itu. Tampilan luar melayani Tuhan, berrohani, memberitakan kebenaran, menyampaikan firman. Tapi berpura-pura kehidupan di dalamnya ternyata tidak baik, tidak seperti tampilan di luarnya. Mari kita lihat dalam Alkitab beberapa tipu daya kemunafikan itu. Beberapa tipu daya kemunafikan, yaitu yang pertama di dalam cara berdoa. Seseorang bisa kelihatan berdoa tetapi sesungguhnya dia munafik. Matius pasal 23. Kembali. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kamu munafik, kamu kelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nanti bagian terakhir itu ada hukuman yang lebih berat. Lalu Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang-orang ini berpura-pura. Mereka munafik supaya kelihatan orang saja. Tadi di Matius 23. Padahal mereka menelan rumah janda-janda. Jadi memang memanfaatkan kekayaan. Mereka melakukan kegiatan liturgi agama sehingga orang-orang memberikan persembahan kasih. Tapi mereka melakukan itu munafik, berpura-pura hanya untuk keuntungannya. Bayangkan dengan berdoa, lewat doa, mereka hanya berdoa untuk dilihat
kelihatannya peduli pada pelayanan, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Hati-hati jemaat Tuhan. Kiranya kehidupan kita bukan yang seperti itu. Saat kita berdoa, disaksikan oleh orang-orang dalam pertemuan komunal kita, atau ketika kita online Zoom meeting, itu benar-benar doa kita bukan karena kita dilihat oleh satu dengan yang lain, tapi benar-benar itu kita berdoa kepada Tuhan, bukan dalam kepura-puraan. Lalu juga di Matius 23 yang kedua, ini contoh tipu daya kemunafikan, itu Matius 23 ayat 29 sampai 31. Tadi kita sudah baca ayat itu ya. Kamu membangun makam nabi-nabi. Lalu ayat 30 dan 31 malah dikatakan Yesus, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Mereka berpura-pura dalam hubungan dengan para hamba dari Tuhan yang lain. Para nabi. Mereka menghiasi, lihat mereka bangun, mereka memperindah tugu-tugunya. Tetapi sesungguhnya mereka yang membunuh. Mereka sebenarnya menyatakan diri, mereka keturunan nenek moyang itu yang membunuh para nabi. Dan itu tidak bisa dipungkiri zaman sekarang. Sesama pelayan Tuhan, sesama hamba Tuhan, kelihatannya baik saat ketemu satu dengan yang lainnya di depannya. Tetapi ternyata di belakangnya ada hal yang dibenci, tidak disukai. Berpura-pura dalam hubungan dengan hamba-hambanya yang lain. Yang ketiga, beberapa tipu daya kemunafikan. Di Matius 6 ayat 1-3 itu pemberian. Dalam hal memberi juga, itu orang bisa melandasi dengan kemunafikan. Matius 6 ayat 1-3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jangan lakukan kegiatan agama supaya dilihat orang. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kewajiban agama juga soal memberi. Jangan diketahui orang yang lain. Ada orang-orang yang memberi, tapi sebenarnya supaya dia dipuji orang. Yang sempat saya singgung tadi, waktu saya mendengar khotbah pada Kamis malam di Hope Channel, dia mengatakan waktu gempa di Jogja itu tahun berapa ya, parah-parahnya itu? Tahun 2000-an yang jelas. Bagaimana orang banyak berbondong-bondong yang mau datang menolong. Tapi sayangnya, tentu tidak semua, beberapa di antara mereka itu mau menolong, memberi bantuan, dan mereka ingin memasang bannersnya mereka. Ya, semacam iklan nih, jadi orang bisa tahu, oh dari ini, pemberian dari ini. Di tempat-tempat yang strategis, di kota, di pusat, di mana banyak orang. Sehingga itu jadi pertikaian. Dan dikatakan oleh hamba Tuhan ini, sampai warga di sana pun marah. Orang perlu pertolongan, tetapi ini yang lain sibuk dengan harus pasang banners. Supaya kelihatan orang ini yang menolong. Nah, hati-hati. Kadang juga ada motivasi di balik pemberian kita. Jangan munafik. Kalau kita memberi itu benar-benar tulus. Jangan mengharapkan sesuatu dari orang yang kita tolong. Kita mendapatkan keuntungan atau kita diingat jasa kita, jangan. Kita benar-benar memberi dengan sungguh-sungguh. Lalu juga
tipu daya kemunafikan bisa terjadi di dalam pengajaran. Kembali di Matius pasal 23, karena di situ saudara silakan baca ayat-ayat itu, mereka mengajarkan. Mereka menobatkan orang, itu ayat 15 ya. Sesudah bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Lalu kemudian ayat 23-nya itu, ada hal yang kamu lakukan, tetapi hal yang lain kamu abaikan. Mestinya setia kepada semuanya. Jadi memang orang-orang Farisi ahli Taurat ini dalam pengajaran tidak sepenuhnya mereka melakukan apa yang mereka ajarkan. Hanya yang kelihatan. Itu yang mereka lakukan. Cuma untuk dilihat orang. Itu beberapa tipu daya dalam kemunafikan. Tentu ini juga beban rohani kita semua ya, jemaat Tuhan kita yang Tuhan percayakan. Kita boleh mengajar orang-orang membagikan Injil. Tapi benar-benar saat kita mengajar dari firman Allah, kita juga orang-orang yang melakukannya. Bukan mengajar tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Contohnya ada orang yang mau mengajarkan perpuluhan, tetapi dirinya ternyata tidak melakukan. Ya, ada. Dan saya tidak setuju dengan ada beberapa alasan yang mereka buat untuk membuat alasan supaya kalau orang lain memberi perpuluhan kepada mereka tidak apa-apa, tapi kalau mereka memberikan perpuluhan kepada orang lain atau kepada jabatan yang lebih tinggi, buat mereka tidak atau jangan. Nah, buat saya tidak setuju seperti itu. Kalau kita mengajarkan ya kita juga lakukan, jangan menjadi munafik. Dan bagian berikutnya, sebab itu dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Ada beberapa hal tetapi khususnya yang harus kita buang saat ini lewat firman Allah adalah segala macam kemunafikan. Tadi ya, macam-macam kemunafikan. Dalam berdoa lah, dalam memberilah, dalam pengajaran, dalam hubungan dengan orang lain, dengan sesama hamba Tuhan yang lain. Buanglah segala macam kemunafikan itu. Jelas sekali kenapa harus membuang kemunafikan itu. Ini bagian ketiga. Kenapa harus membuang kemunafikan itu? Galatia pasal 2 ayat 14. Yang pertama adalah karena memang bertentangan dengan Injil. Sebab itu tadi Yesus dia jelas sekali tegaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Dan seterusnya. Kelakuan yang munafik dalam ayat sebelumnya yang tadi kita sudah baca itu adalah tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Karena itu harus dibuang segala kemunafikan itu. Lalu yang kedua, di ayat sebelumnya Galatia 2 ayat 13. Ternyata dosa kemunafikan ini bisa menyeret orang lain untuk melakukan dosa yang sama. Seperti yang terjadi dalam kisah itu. Petrus tadinya makan, Kefas makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tapi waktu datang kalangan Yakobus, kalangan orang-orang bersunat, orang Yahudi, langsung mereka memisahkan diri. Termasuk tadi Barnabas. Rupanya dosa kemunafikan itu bisa menyeret orang lain. Hidup dalam kemunafikan yang sama. Ketika seorang pimpinan, tokoh, seorang pemberita Injil, dia hidup dalam kemunafikan. Itu bisa menyeret juga orang-orang yang ada di sekitarnya, di bawahnya. Makanya kita harus buang segala macam kemunafikan itu. Lalu berikutnya, yang ketiga, kenapa harus membuang kemunafikan? 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu 1 Petrus 1 ayat 23, kemudian 24, 25, dan kemudian di pasal 2 tadi, 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala macam kemunafikan. Karena itu karena apa? Karena di pasal 1 itu ayat 23, karena kita itu sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang kekal. Tepat sekali Petrus tuliskan surat ini. Karena dia pernah mengalami hidup dalam kemunafikan. Ketika dia mengkhianati, dia menyangkal Yesus. Daripada takut dianiaya, dibunuh, lebih baik menyangkal. Lalu tadi juga di Kisah Para Rasul, ditegur oleh Paulus, dia itu munafik. Sebab itu Petrus katakan, buang segala macam kemunafikan. Petrus adalah seorang pemberita Injil, dia juga sudah lahir baru, dia bahkan dipenuhi Roh Kudus. Dan disampaikan untuk kita. Kita juga yang sudah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang kekal. Mari kita buang kemunafikan itu. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus buang kemunafikan? Ayat 24-nya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Harus buang kemunafikan karena manusia tuh hidup hanya sementara. Sesaat tanpa disangka-sangka ia bisa mengalami kematian. Dan kehidupan manusia bukan hanya berhenti di dunia ini. Ada dalam kekekalan. Dan ketika manusia dia mati dan sebagainya, ada waktunya dia akan dihakimi. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap orang harus memberi pertanggungan jawab kepada Yesus, kepada Tuhan, orang yang hidup maupun orang yang mati. Makanya kita harus buang kemunafikan kita. Jangan sampai kita masih hidup dalam kemunafikan, lalu hidup kita sirna. Karena ada waktunya kita akan dihakimi. Dan sebagai penutup, kalimat yang di garis miring itu, ada waktu dihakimi. Karena waktu kita dihakimi dalam penghakiman, Matius 6 ayat 1. Kalau kita hidup dalam kemunafikan, Matius 6 ayat 1 tadi kita sudah baca. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Kalau hidup dalam kemunafikan, wah, kita tidak memperoleh upah di sorga. Dan bahkan ayat selanjutnya, tadi ayat 2, kalimat terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini orang-orang yang munafik. Dan di ayat 5-nya, sama ya, kalimat terakhirnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang-orang yang hidupnya munafik, berdoa munafik, memberi munafik, mereka sudah ada upahnya dari Tuhan. Kalau tadi tidak dapat upah, tentu upah yang baik. Kalau sekarang ada upah lain, yaitu upah tadi seperti di Matius 23. Celakalah. Bahkan tadi ayat yang kita baca juga, tadi mereka upahnya buat para orang munafik ini. Seperti di Matius 23 ayat 4.
14-nya tadi ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kalimat terakhirnya, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ada hukuman yang lebih berat kalau hidup dalam kemunafikan. Itu upah yang berat, hukuman berat. Celaka itu. Dan di ayat 33 bagian B-nya, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Orang-orang Farisi ini dikatakan ular-ular. Turunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Mari jemaat Tuhan, perhatikan hal ini baik-baik. Kalau saudara mengerti, sebagaimana tadi Petrus, kita tuh sudah dilahirkan oleh Allah. Sebab di surat Petrus itu, kalau saudara baca di 1 Petrus pasal 1 tadi, coba saya ulang ya. 1 Petrus pasal 1. Sebelum ayat tadi ya, sebelum ayat 23 kita dilahirkan kembali, maka ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kita ditebus dari cara mulai dari ayat 18. Ditebus bukan dengan perak emas, melainkan darah yang mahal, darah Kristus. Terus oleh dialah kamu percaya kepada Allah, ayat 21-nya. Saudara, kalau saudara menyadari kita lahir dari firman Allah yang kekal, itu oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang sangat mahal. Maka itu yang dijelaskan oleh Petrus, karena itu buang segala kemunafikan. Kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Yesus kepada kita, maka kita mau benar buang segala macam kemunafikan kita itu. Sekalipun bukan hanya dalam dunia pelayanan atau pekerjaan Tuhan, tetapi juga dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam hubungan kita dengan orang lain. Buanglah kemunafikan itu. Karena Yesus sudah menebus kita. Kita dilahirkan kembali dengan harga yang mahal oleh firman yang kekal. Dan Petrus mengalami hal itu. Sang firman itu yang sudah merestorasi kehidupan Petrus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, Petrus, walaupun masih tetap namanya manusia, ada kelemahan, dia sempat munafik, tapi lihat dia mengalami, semakin menyadari arti sesungguhnya ketika dilahirkan oleh firman, oleh karena pengorbanan Yesus, bahkan bisa percaya kepada Allah itu pun oleh karena Yesus. Mari kita buang segala kemunafikan itu, karena memang hukumannya itu sangat berat. Upah yang mengerikan, keadaan yang celaka, hukuman yang berat, bahkan neraka. Bagi orang-orang yang hidup dalam kemunafikan, siapapun orang itu. Mari jemaat Tuhan, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita saat ini lewat firman-Nya. Buanglah segala macam kemunafikan dari dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita sudah dilahirkan oleh firman Allah. Kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh Dia kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai
bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Amin. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Haleluya. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Benar Tuhan, penuhkanlah hidup kami dengan firman Allah. Hati dan pikiran ini Tuhan, roh jiwa kami penuhi dengan firman-Mu, supaya kami memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Supaya kami hidup dalam seluruh kehendak-Mu. Ketika firman-Mu memenuhi kami Tuhan, ruang untuk kesenangan diri kami mulai tergeser. Ruang untuk keinginan daging kami mulai tergeser. Karena adanya firman-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Kalau di antara kami hidup dalam kemunafikan, dalam hubungan kami dengan orang lain, dalam kegiatan-kegiatan kami Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau memberi kami kuasa, kekuatan, untuk kami sanggup membuang segala macam kemunafikan itu. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa-Mu mengalir. Haleluya. 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 Yesus. Ya Tuhan, Ku mau melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kan firman-Mu siap ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan. Kau mau kami membuang segala macam kemunafikan kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Engkau melahirkan kami kembali oleh firman Allah yang kekal Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena Engkau kami percaya kepada Tuhan. Sebab itu kami mau hidup seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Mengasihi Engkau. Nanti pagi hari ini, tolong kami Roh Kudus membuang segala kemunafikan itu. Dalam hubungan kami dengan sesama kami, dengan siapapun, dan bahkan dalam segala kegiatan kami. Saat kami kuliah, saat kami bekerja, saat kami melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Kami terus berdoa buat bangsa Indonesia. Mari Tuhan pulihkan ekonomi. Banyak orang yang dirumahkan. Tuhan hibur mereka. Tuhan juga memberikan mereka pekerjaan yang baru. Mereka bisa kembali mengalami kecukupan dalam kehidupan mereka. Dan doa kami Tuhan bisa berlalu pada waktunya Tuhan. Virus COVID-19 ini dari negeri kami. Berikan terus kesehatan, kekuatan, tenaga medis kami yang bekerja di garda terdepan. TNI Polri juga yang tetap menjaga keamanan. Bahkan pemerintah kami, berikan mereka hikmat untuk mereka membuat kebijakan-kebijakan yang memulihkan keadaan bangsa ini. Kami percaya tangan Tuhan yang kuat menopang mereka sebagai wakil-wakil Allah. Kami semua jemaat Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan dimanapun kami pergi dan berada. Perlindungan-Mu jadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini. Segala pujian, persembahan yang kami berikan untuk Tuhan, penyembahan kami, permainan musik kami, apapun yang kami lakukan, mengembalikan milik Tuhan. Kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itulah kerinduan hidup kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini mengucap syukur. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua baik dengan berkat jasmani maupun rohani, buat setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan. Saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Kami perlu
keajaiban